Ustadz Haji Nasam. Kemudian ada Ustadz Al-Mukarram Umar Al-Muntahaj. Mantap. Betul ya namanya? Iya, betul. Masya Allah. Ini yang lagi kerendong. Ya. Lagi Dari kerendong. Yasti barusan sempat ngobrol. Iya, ngobrol. Kemudian ada Ustadz Al-Ghazali. Ada lagi Ustadz Ade Hartono dan banyak lagi ustadz-ustadz yang nggak bisa disebutin namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi ta'zim kami kepada beliau. Yang kerendong. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentu kita berkumpul di sini adalah yang pertama untuk mendoakan almarhum Haji Bapak Surya bin Haji Sarbini. Tentu hari ini almarhum seneng banget. Kenapa? Karena banyak yang doain. Ya. Kalau anak-anaknya saja ya sudah mendoakan almarhum, dia sudah senang, apalagi anak-anak yang satu ideologis dengannya. Kita semua ini anak-anak satu ideologis. Jadi ada yang disebut anak biologis, ada yang disebut ideologis. Kita sama-sama muslim. Jadi doa-doa yang kita panjatkan barusan, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan untuknya, mudah-mudahan ini menjadi penerang di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam ya, saya sempat membaca tadi di dalam Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Ya, ahlul kubur itu orang-orang yang di dalam kubur itu nungguin doa-doa yang di atas kubur. Ya. Kemudian diperkuat lagi dengan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Ada orang di alam kubur itu mendapatkan kesenangan. Dia bingung. Perasaan saya nggak banyak-banyak banget nih pahalanya, nggak banyak-banyak banget amal ibadahnya. Dia tanya, kenapa ya Allah? Ini sebab orang di atas kubur yang mendoakannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam satu kitab, ya, Irsyadul Ibad karya Abdul Aziz Muhammad bin Salman. Setiap hari Jumat, ahlul kubur itu pada kegirangan. Dikirang tuh. Kenapa girangnya? Karena pada hari Jumat, khotib ketika mimbar yang kedua menggunakan atau membacakan ayat atau membacakan doa kepada ahlul kubur dan muslimin semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Mereka kegirangan mencari-cari mana yang mendoakan saya. Makanya tadi dikatakan di dalam sahih ya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Ya. Aw yad'u lahu dikatakan di sini bisa anak biologis, bisa juga orang-orang secara umum. Yang satu akidah dengan kita semua. Masya Allah. Karenanya ya, yang pertama tadi ini adalah kita doakan khusus untuk almarhum al-maghfurlah supaya diampunkan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat yang mulia, tentu selain kita mendoakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Dalam ayat yang disebutkan pertama tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
tafsir Ibnu Katsir mengatakan ayyukum ahsanu amala itu bukan hanya banyak amalnya saja, tidak, tetapi harus berkualitas. Kemudian Al-Tabari dalam buku tafsirnya juga mengatakan termasuklah orang-orang yang mempersiapkan kematian. Ya, ini disambut dengan hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, mukmin yang apa yang seperti yang afdol itu ya Rasulullah? Yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqah. Kemudian ditanya lagi kepada sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian mukmin apa yang cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mempersiapkan kematiannya. Kalau kita yang masih hidup, ya, kita masih bisa beramal soleh. Ya. Kalau sudah meninggal kita nggak bisa lagi beramal. Kita tinggal nungguin apa? Tinggal nungguin bonus. Dari siapa? Dari orang-orang yang telah kita urus. Baik anaknya, baik istrinya, baik jamaahnya. Ya. Karenanya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Tentu saja, ya, dikatakan ahsanu amala itu ketika apa? Ketika kita masih hidup. Kalau kita udah meninggal, nggak bisa lagi kita melakukan atau ya, beramal soleh lagi. Kita tinggal nungguin, ya, tinggal manen apa yang sudah kita tanam. Tetapi kalau sudah meninggal, ya, yang tidak bisa kita dapatkan lagi kecuali adalah bonus-bonus yang tadi. Dan yang terakhir adalah, karena ini waktunya singkat, 15 menit kali Ustaz ya. Dikit lagi. Kemudian ketiga, ya tentu ya, orang tua kita, ya, yang menghidupkan apa namanya, yang mendidik kita, ya, sehingga apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Banyak sekali amal-amalan sholih atau berbuat baik terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Di antaranya adalah menyambung silaturahim teman-teman bapaknya. Kalau tadi Ustaz Hafiz menyebutkan apa untuk satu-satu, Masya Allah. Tetapi yang penting adalah bagaimana nanti setelah ini kita juga nyambungin silaturahimnya ke rumah-rumahnya. Jangan ketemu orang tua, teman orang tuanya, waduh, ada si fulan nih, ya, ngumpet. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini, ya, seorang kafir sebelum menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia kabur ke Syam, ogah dia memeluk agama Islam, takut. Kemudian setelah itu, ya, Islam berkembang sampai Fathul Mekah, balik lagi dari Madinah, kembali lagi ke Mekah, dan dimerdekakan, ya, futuh. Kemudian dalam hatinya Adi bin Hatim, aneh, daripada ya, sembunyi terus, mendingan aneh samperin deh tuh Rasulullah. Ya, kalau emang benar apa yang dikatakan, aneh masuk Islam. Kalau emang salah, saya akan pergi selama-lamanya. Akhirnya dia datang ke tempat Rasulullah, ke Madinah. Kemudian ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Adi bin Hatim, Rasulullah gak kenal sama dia. Ya, gak kenal dia. Ini siapa nih anak nih? Tetapi ketika dikatakan, saya Adi bin Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim At-Ta'i, yang di Mekah itu yang orang yang dermawan itu. Benar ya Rasulullah, benar ya Nabi, benar ya Muhammad ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Diajak langsung ke rumahnya. Jarang-jarang Rasulullah itu ngajak spesial ke rumahnya. Dimuliakan. Ya, anaknya Adi, anaknya Hatim. Kemudian diceritakanlah kebaikan-kebaikan
kebaikan-kebaikan bapaknya. Jadi inilah yang perlu kita contoh ketika kita bertemu dengan anaknya atau bertemu dengan bapaknya, ya, yang sudah tidak ada, ya, kita punya temannya, punya channelnya, kita datengin dia. Ya. Ada lagi satu kisah yang terakhir, ketika Abdullah bin Umar jalan-jalan sama Abdullah bin Dinar di kota Makkah. Ya, dia jalan nih, ketemu orang dari orang tua, orang sepuh, ya, dari kampung. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab? Ketika itu Umar bin Khattab sudah meninggal. Ya, melihat dia dari jauh, langsung disamperin itu orang tua itu, sesepuhnya itu disamperin, kemudian apa? Dihormati, dikasih sorban, dan dijauh oleh Abdullah bin Umar. Bingung si Abdullah bin Dinar, ente siapa tuh? Ya, orang dari kampung. Ibarat kata kalau kita ini, ya, kita kampung Medoreran ya, masih ada yang lebih kampung gitu misalnya di kampung kita. Kampung Ya, sawah. bawa motor atau bawa mobil, kita lewatin kampungnya, kita tegur tuh orang, seneng nggak tuh kira-kira? Ya, kita tegur orang kampung, ya udah seneng banget. Ini nggak cuma ditegur, ya, dikasih sorbannya, kemudian ditunggangi, ya, dinaikkan, diajak. Jadi kalau kita bilang itu diajak, diboncengin. Bahkan yang punya boncengannya di bawah, disuruh naik ke atas. Ya. Ternyata, ya, ketika Abdullah bin Dinar bertanya, dia adalah kawan ayahku. Dan Abdullah bin Umar teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Di antara, ya, berbuat baik kepada orang tua adalah menyambung teman-teman orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.